Shalom anak-anak kelas 3, apa kabarnya? Ibu berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan ini, Ibu akan mereview kembali pelajaran bahasa Indonesia kita dari tema 1 dan tema 2. Anak-anak simak ya, makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, bernapas, berkembang biak, bertumbuh, makan minum, dan peka terhadap rangsangan. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diproses sehingga mudah dimengerti. Informasi bisa didapatkan melalui membaca buku, majalah, koran, atau menonton TV, mendengarkan radio, dan pada zaman sekarang ini informasi yang paling cepat yang bisa kita peroleh adalah melalui internet. Dan ada juga informasi yang bisa kita dapatkan melalui wawancara. Wawancara itu apa? Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Tahap awal wawancara. Yang pertama yaitu kita menentukan tema wawancara atau ide pokok untuk wawancara tersebut apa. Yang kedua adalah menentukan narasumber. Narasumber yang kita tentukan tentunya orang yang punya kompetensi atau punya kemampuan dari apa yang ingin kita bahas di dalam tema dari dalam wawancaranya kita. Yang ketiga adalah menuliskan daftar pertanyaan. Menuliskan daftar pertanyaan tentu saja menggunakan kata tanya. Kata tanya yang digunakan adalah apa, siapa, di mana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Hasil wawancara ditulis menggunakan kalimat yang efektif dan kosakata yang baku. Ibu melanjutkan, poster. Poster adalah media publikasi yang terdiri dari tulisan dan gambar yang berisi informasi. Sekali lagi Ibu ulangi, poster adalah media publikasi yang terdiri dari tulisan dan gambar yang berisi informasi. Oke, Ibu melanjutkan kepada dongeng. Dongeng adalah suatu cerita hayalan yang tidak benar-benar terjadi. Fungsi dongeng adalah untuk mengajarkan ajaran moral. Jenis-jenis dongeng. Yang pertama yaitu mitos. Mitos adalah jenis dongeng yang menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan makhluk halus seperti jin, setan, dan lain-lain. Jenis dongeng yang kedua yaitu sage. Sage adalah jenis dongeng yang ceritanya mengisahkan seorang tokoh tertentu yang memiliki keberanian, kepahlawanan, dan kebaikan. Yang ketiga, jenis dongeng yang ketiga ini tentu saja anak-anak sering mendengarnya, yaitu fabel. Fabel adalah jenis dongeng yang menceritakan mengenai kehidupan hewan, di mana hewan-hewan tersebut berperilaku seperti manusia. Dan jenis dongeng yang keempat adalah legenda. Legenda adalah jenis dongeng yang dipercaya oleh beberapa penduduk setempat benar-benar terjadi. Yang kelima, jenis dongeng yang kelima adalah parabel. Parabel adalah jenis dongeng yang ceritanya mengandung nilai-nilai pendidikan, baik pendidikan moral maupun pendidikan agama. Ibu melanjutkan unsur-unsur intrinsik di dalam dongeng. Unsur-unsur intrinsik di dalam dongeng yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok dari cerita dongeng tersebut, inti dari cerita dongeng tersebut. Unsur yang kedua yaitu tokoh. Tokoh adalah pelaku atau pemeran di dalam cerita dongeng tersebut. Yang ketiga, unsur yang ketiga adalah sifat atau watak. Sifat atau watak ini atau karakter tokoh ini dapat kita kenali dari cerita dongeng itu melalui perkataan mereka, perbuatan mereka, dan
watak ini terbagi atas 3, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Itu adalah unsur dongeng yang ketiga. Unsur dongeng yang keempat adalah setting atau latar. Latar adalah penjelasan mengenai keadaan ruang dan tempat. Latar pun terbagi atas 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kelima adalah alur. Alur adalah jalan ceritanya dongeng tersebut. Dan yang keenam adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pembaca, yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca dongeng tersebut. Jadi amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dongeng kepada pembaca dongeng. Oke, Ibu melanjutkan cara membaca dongeng. Jadi membaca dongeng pun ada caranya supaya pendengar dongeng tersebut mudah untuk mengerti. Yang pertama yaitu lafal. Kita perlu memperhatikan lafal kita. Lafal adalah cara mengucapkan bunyi bahasa. Yang kedua adalah intonasi. Intonasi itu adalah naik turunnya nada kalimat. Dan yang ketiga adalah ekspresi wajah. Ekspresi wajah berarti berbicara mengenai mimik wajah kita. Jadi ketika ceritanya itu sedih, berarti mimik wajahnya kita seperti apa. Ketika ceritanya senang, berarti mimik wajahnya kita harus senang. Oke, cara membaca dongeng yang keempat yaitu memperhatikan tanda baca. Ketika tanda koma, berarti kita harus berhenti sejenak. Ketika tanda titik, berarti kita harus berhenti. Ketika tanda tanya, berarti suara kita harus bagaimana. Oke, semoga penjelasannya Ibu, anak-anak bisa mengerti dan memahami, dan pelajaran bahasa Indonesia ini menjadi semakin menyenangkan untuk anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.